Selama pendidikan ini ya kita nggak dikasih baju sipil karena di Komcat ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang mungkin tidak bisa didapatkan dimanapun. Memang identik dengan militer, tapi di dalamnya ada proses yang kemudian merubah diri seseorang. Kalau pendidikan itu ya bebas kemana aja ya seru lah gitu kan. Satu rasa sama rasa. Nah betul. Nah, di sana pengalamannya banyak Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak sih Mas yang kemudian kebiasaan itu baik untuk Mas Arief? Ketika mendengar kata pelatihan militer, sebagian dari kita mungkin langsung membayangkan kehidupan yang penuh disiplin, latihan fisik yang berat, serta lingkungan yang sangat berbeda dengan aktivitas sehari-hari. Namun bagaimana jika pengalaman tersebut dijalani oleh seorang ASN? Bagaimana rasanya meninggalkan rutinitas pekerjaan, mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar militer, beradaptasi dengan kehidupan di barak, lalu kembali menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Kali ini bersama kita telah hadir Mas Arief yang sebelumnya menjadi anggota komponen cadangan atau Komcat. Terima kasih sebelumnya Mas Arief sudah bergabung bersama kami dan mau berbagi cerita mengenai kehidupan setelah bergabung bersama Komcat. Sebelumnya Mas, saya ingin mengajak Sobat Sosial mengenal sosok Mas Arief terlebih dahulu, karena sering kali yang terlihat adalah proses akhirnya seorang anggota Komcat. Padahal di balik itu pasti ada cerita, proses, dan mungkin keputusan besar yang kemudian mengubah perjalanan hidup Mas Arief. Mungkin boleh diceritakan sedikit Mas mengenai aktivitas dan pekerjaan Mas Arief sehari-hari di lingkungan pekerjaan seperti apa? Ya, baik Mbak, perkenalkan saya nama Arief Faizal Nursoba, kelahiran Ciamis tahun 1992. Saya bekerja di Kemensos dari tahun 2016. Saya mulai masuk ke Kemensos itu dulu sebagai operator PKH. Kurang lebihnya saya bekerja sebagai operator PKH di Purwakarta tempatnya 2 tahun, pindah ke Ciamis 2 tahun, 2018 kalau tidak salah, sampai 2020. 2020 pindah ke Pangandaran, kurang lebih 3 bulan. Terus dari Pangandaran saya pindah ke Jakarta tahun 2020 juga sampai dengan saat ini gitu. Nah, terus pekerjaan saya di kantor, utamanya di Kemensos ya, di Salemba ini, saya bergabung di Direktorat PSNK sekarang, Perlindungan Sosial Non-Kebencanaan. Nah, saya memang di sumber daya, nah tetapi kadang-kadang saya juga ikut membantu pekerja lain kalau dibutuhkan. Gitu. Nah, jadi untuk keseharian saya memang ya berkutat di bidang kepegawaian, utamanya di pendamping PKH, gitu. Yang sekarang semua alhamdulillah sudah masuk menjadi P3K ASN. Gitu. Nah, termasuk saya sendiri, saya menjadi ASN itu tahun 2025 masuk sebagai P3K gitu. Nah, alhamdulillah dari semenjak menjadi ASN ini saya punya istilahnya harapan gitu. Harapan dan cita-cita saya juga menjadi seorang ASN itu tercapai gitu. Nah, termasuk bisa membanggakan orang tua gitu. Itu sih. Kalau didengar dari ceritanya Mas Arief, perjalanan karirnya dari daerah sampai kemudian diangkat menjadi ASN P3K itu cukup panjang ya Mas? Iya. Namun saya tertarik Mas, apa dari pekerjaan Mas Arief sebelumnya di daerah menjadi pendamping PKH, kemudian diangkat ASN P3K dan pindahkan ke kantor pusat, ada perbedaan ritme pekerjaan nggak Mas yang menurut Mas Arief ini sangat berbeda dari pekerjaan Mas Arief sebelumnya? Ya baik Mbak, jadi kalau di daerah dulu saya kan sebagai operator PKH. Nah, ritme kerjanya adalah saya menunggu data yang dimutakhirkan oleh pendamping menggunakan form. Nah, nanti saya memasukkan ke dalam aplikasi gitu. Nah, kalau zaman dulu seperti itu gitu. Nah, ritmenya memang ya karena kondisinya di daerah, jadi kita kadang-kadang banyaknya di ruangan dan juga di lapangan gitu. Kalau di lapangan kita membantu pendamping. Nah, cuman semenjak tahun 2020 waktu itu ada kesempatan ikutan tes. Saya tes di Bogor kurang lebih seminggu dan alhamdulillah saya bisa pindah ke pusat ke Jakarta. Nah, sampai saat ini. Dengan kesehariannya memegang data,
bertemu dengan para KPM mungkin ya Mas, karena sebelumnya Ya, menjadi betul. pendamping PKH. Kemudian tiba-tiba ada program yang namanya Komcat. Menurut Mas Arief, atau apa yang terlintas pertama kali ketika Mas Arief mendengar kata Komcat saat itu? Baik, Mbak. Jadi yang terlintas di benak saya saat itu adalah kemungkinan menjadi bagian dari TNI dan saya ikut andil dalam benak saya itu perang gitu kan. Oh, Perang ya. Jadi karena singkatan Komcat itu adalah komponen cadangan, kedepannya mungkin nanti bisa membantu Tentara Nasional Indonesia. Gitu. Nah itu yang di benak saya tuh seperti itu. Mungkin kedepannya kalau ada perang saya juga ikutan gitu. Oh, berarti ketika pertama kali kata Komcat terdengar oleh Mas Arief, yang terbayangkan adalah perang Ya, waktu itu betul. ya. Kemudian ketika sudah resmi menjadi anggota Komcat itu ada perbedaan nggak Mas? Oh, ternyata Komcat ini berbeda dengan apa yang saya bayangkan. Atau seperti apa Mas? Boleh Ya. diceritakan nggak? Ya baik Mbak, jadi setelah saya mengikuti pelatihan Komcat yang kurang lebih 45 hari plus 7 hari tes, nah ternyata setelah mengikuti pelatihan dan bergabung menjadi Komcat, tidak hanya berperang saja, jadi Komcat ini juga berperan kalau misalnya nanti ada bencana, itu Komcat yang diturunkan gitu. Kalau misalnya nanti di negara membutuhkan gitu, yang sifatnya mobilisasi, ya Komcat harus siap gitu. Oh, Gitu. betul. Tapi selama lulus Komcat ini sudah pernah ada mobilisasi untuk keperluan Nah sejauh ini sih hanya apel-apel saja sih Mbak. apa saja? Menarik ya pekerjaannya. Tapi memang persepsi Mas Arief awal terhadap Komcat dan kemudian ikut dalam sebagai komponen cadangan itu memang ada perbedaannya ya Mas? Ya betul Mbak, izin. Jadi karena memang dulu saya cita-citanya menjadi tentara ya Mbak. Jadi tahun 2010 saya pernah daftar tentara, cuman belum rezeki. Ya, akhirnya karena ada kesempatan Komcat, ya saya dengan setulus hati, niat sendiri saya daftar Komcat gitu. Nah setidaknya mengobati apa yang dulu belum tersampaikan gitu kan. Nah itu salah satunya. Dan alhamdulillah juga memang karena sudah bagian jadi ASN, jadi saya merasa bangga bisa mengikuti pelatihan Komcat gitu. Itu sih Mbak. Mungkin banyak dari kita yang mengagumi dunia militer dari kejauhan, termasuk Mas Arief, karena itu merupakan bagian dari cita-citanya masa Iya, kecil ya Mas. betul. Namun saya penasaran Mas, menjadi TNI ya bisa dibilang begitu ya, menjadi anggota pengamanan negara itu menjadi cita-cita Mas Arief, kemudian baru bisa terwujud melalui Komcat ketika Mas Arief sudah berumur waktu itu. Iya, Setelah pernah gagal, apa sih Mas yang kemudian menarik Mas Arief untuk mendaftar lagi gitu? Karena itu cita-cita masa kecil yang sudah tidak terwujud lagi, sudah menjadi ASN P3K yang mungkin secara kebiasaannya berbeda, sangat berbeda dengan ketika Mas Arief memilih untuk mendaftarkan diri sebagai Komcat. Ya baik Mbak. Jadi karena kalau sejarahnya ceritanya dulu saya tuh setelah lulus kuliah pernah nyoba lagi daftar tentara, cuman dikasih 2 pilihan waktu itu. Pilihannya adalah menikah atau daftar tentara. Nah tapi saya memilih menikah gitu kan. Nah selanjutnya walaupun sekarang usia sudah di atas 30, 33, hanya karena ada kesempatan bisa mendaftar Komcat ya saya ambil kesempatan itu. Gitu. Nah setidaknya apa yang pernah saya cita-citakan, saya harapkan bisa terlaksana atau bisa tercapai lah di Komcat ini gitu. Nah itu sih yang, nah terus untuk perbedaan, jadi yang tadinya kita di kantor misalnya waktunya fleksibel gitu kan, harus melayani gitu dan lain sebagainya. Nah setelah mengikuti Komcat, kita dididik untuk disiplin waktu. Nah jadi mengikuti pelatihan Komcat ini, waktu, kegiatan semua sudah dijadwalkan dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur kembali gitu. Jadi gambarannya mungkin seperti ini. Bangun misal jam 3 subuh. Nah, biasanya kalau saya pribadi jam 3 subuh bangun, saya cuci pakaian, terus saya mandi. Nah, jam 4 persiapan untuk senam. Nah, habis senam nanti persiapan pembersihan lagi, sholat subuh. Nah setelah sholat subuh baru makan pagi. Nah setelah makan pagi nanti ada persiapan apel.
Nah, setelah apel baru nanti kegiatan di dalam kelas. Nah, biasanya materi sampai duhur. Habis duhur nanti ada sholat lagi, selanjutnya makan siang gitu. Menjadi anggota Komcat itu mungkin bukan keputusan yang sederhana ya Mas. Betul. Walaupun itu pernah menjadi cita-citanya Mas Arief, tetapi ketika berkeluarga tentu ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Nah, saya tertarik ingin menanyakan kepada Mas Arief, Mas. Sebenarnya apa sih yang Mas Arief cari ketika memutuskan untuk masuk Komcat selain karena cita-cita? Lalu bagaimana Mas proses dari Mas Arief menyampaikan kepada istri, keluarga, bagaimana respon mereka gitu? Apakah pernah ada penolakan untuk tidak usah mendaftarkan diri sebagai Komcat nggak sebelumnya? Ya, baik Mbak. Jadi apa yang diharapkan dari Komcat ini salah satunya saya tuh bisa berbakti kepada negara, terus saya juga di sana banyak menerima ilmu, khususnya di bidang ilmu dasar kemiliteran yang mungkin nanti kedepannya bisa bermanfaat bagi saya pribadi atau bagi masyarakat umumnya gitu. Nah, selanjutnya ketika mendaftar Komcat ini, ya awalnya saya di salah satu syarat mendaftar ini ada surat izin dari orang tua maupun keluarga istri gitu. Nah kalau keluarga dari ayah ibu itu alhamdulillah langsung mengizinkan, tetapi untuk istri waktu itu saya butuh menjelaskan dulu gitu kalau Komcat ini nantinya seperti apa ke depannya gitu. Karena memang ketika pelatihan ini selama 45 hari saya tidak bisa berkomunikasi intens dengan keluarga gitu. Nah, tapi setelah saya menjelaskan secara perlahan ke istri, karena dulu saya bercita-cita menjadi tentara dan salah satu mungkin nanti ada manfaatnya lebih baik untuk saya ataupun untuk keluarga. Nah, alhamdulillah saya diberikan izin gitu. Nah, selebihnya mungkin setelah mengikuti Komcat ini saya lebih menghargai waktu, lebih disiplin gitu kan. Poinnya adalah merubah yang tadinya sikap saya kurang baik, ya mungkin sekarang udah ditata lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi keputusan untuk mendaftar sebagai Komcat itu menjadi awal juga perjuangan Mas Arief untuk meyakinkan istri dan keluarga ternyata ya Mas. Iya, betul Pak. Namun kita berbicara mengenai keputusan mendaftarkan diri sebagai anggota Komcat tentu ada tahapan seleksinya juga ya Mas. Ya. Nah saya boleh tahu nggak sih Mas, dari sekian banyak tahapan seleksinya bagian mana yang menurut Mas Arief itu paling menantang gitu? Baik Mbak, jadi ketika akan bergabung menjadi Komcat, nah itu ada tahapannya betul Mbak. Yang pertama adalah tahapan seleksi administrasi. Jadi kami melengkapi dulu syarat pendaftarannya, waktu itu salah satunya harus melampirkan surat SKCK, terus surat dari kantor. Nah selanjutnya nanti kalau sudah melalui tahapan administrasi dan lolos, baru ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu adalah tes kesehatan. Nah untuk tes kesehatan ini juga waktu itu sepengalaman saya diambil darah, terus ada di ronsen gitu kan, terus ada tes kejiwaan gitu. Nah setelah nanti misalnya lolos dari kesehatan, kita lanjut lagi tes jasmani. Ada tes MI tulis, tes MI wawancara, dan terakhir ada psikologi. Nah khusus yang tadi saya sampaikan di akhir, itu kami dikarantina kurang lebih 7 hari. Nah 7 hari ini kami dikarantina di Pusdikes Kesehatan Angkatan Darat di Jakarta Timur. Nah selama 7 hari itu kita terjadwal untuk mengikuti tes jasmani, MI tulis, MI wawancara, dan terakhir psikologi. Nah nanti di akhir ada namanya pantohir. Nah di pantohir ini untuk yang belum memenuhi syarat itu akan dikembalikan lagi. Nah untuk yang memenuhi syarat itu tetap di sana stay dan lanjut mengikuti pelatihan sampai tanggal 5 Juni terakhir. Berarti dari proses seleksi dari mulai mendaftar, tes kejiwaan, kesehatan, dan lain sebagainya, Mas Arief sudah dibebas tugaskan dari pekerjaan sebelumnya ya Mas? Karena sudah dalam posisi karantina waktu itu ya? Ya betul Pak, jadi selama saya mengikuti tahapan seleksi, itu saya sudah diberikan izin oleh pimpinan, alhamdulillah waktu itu, dan sampai saya mulai pendidikan pun, alhamdulillah diberikan izin oleh pimpinan, ya, Pak Direktur langsung. Tapi pernah nggak Mas terpikirkan dalam setiap proses yang Mas jalani ini
ternyata lebih sulit dan rumit gitu daripada yang Mas bayangkan pertama kali ketika memutuskan untuk mendaftar? Ya. Nah, memang betul Mbak. Jadi yang saya alami lagi ketika daftar Komcat ini ada masa-masa fase. Jadi fase pertama itu kita sangat semangat sekali. Nah, dalam artian kita bisa bertemu dengan rekan-rekan baru gitu antar kementerian. Karena untuk yang ASN ini kurang lebihnya ada 2000-an ya kalau di pendaftaran itu. Tapi pas seleksi itu banyak, jadi kita bisa saling mengenal satu sama lain. Waktu itu saya berbarengan dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum gitu kan. Nah, jadi kami berkenalan, banyak menambah teman baru, itu fase awal itu semangat gitu. Sampai mengikuti pelatihan, ada masanya kita merasa turun gitu kan. Ngedon sih enggak, cuma ngerasa turun. Nah, tapi nanti di akhir semangat lagi gitu, karena proses kegiatan akan berakhir. Nah, itu mungkin ada masa-masanya. Sampai sekarang pun saya ngerasa walaupun kami sudah berpisah gitu kan, kembali lagi ke kementerian masing-masing, tapi kami masih berkomunikasi gitu karena semangat kami itu tetap terbangun gitu sampai sekarang. Kondisinya kan Mas Arief memang dari awal sudah semangat untuk mengikuti Komcat karena dari panggilan jiwa juga, dari karena sudah bercita-cita dari kecil kemudian akhirnya terwujud melalui Komcat. Ada nggak sih Mas yang kemudian ekspektasi yang awalnya tadi berperang ketika mendengar kata Komcat, lalu menjalani keseharian sebagai anggota Komcat itu ada perbedaannya nggak Mas? Apa Mas merasa nggak ternyata ini tuh lebih berat daripada yang saya pikirkan gitu? Ya Mbak, jadi awalnya memang pasti semua orang juga berasumsi kalau menjadi Komcat ini akan siap perang gitu kan ke medan tempur. Nah, tetapi ternyata setelah dijalani kita di sana diberikan ilmu dasar militer, terus kita juga diberikan ilmu pengetahuan lainnya yang sifatnya pengetahuan tambahan ya. Jadi selama di sana ternyata mengikuti Komcat ini boleh dibilang seru Mbak. Nah, kenapa? Karena dari yang tadinya kita tidak tahu terkait dengan militer, kita dikasih tahu nih pemahaman dasar-dasarnya gitu. Salah satunya mungkin bagi yang senang perang-perangan itu dikasih tuh pengetahuan tentang strategi tempur gitu kan, jarak dekat gitu. Nah, terus utamanya mungkin ada teman-teman yang senang kalau dulunya paskibra, pramuka gitu. Nah, apalagi itu mungkin materi dasar seperti PBB itu pasti senang banget gitu Mbak. Nah, jadi apa yang tadinya di benak saya ini perang ternyata tidak seperti itu gitu. Justru kita ditambah ilmu pengetahuan lain gitu. Ada keseruan lain Ada yang keseruan ternyata lain. Mas Arief baru tahu ketika menjadi anggota Komcat itu sendiri. Salah satunya adalah latihan dasar kepemimpinan gitu. Bagaimana caranya kita bisa memimpin kalau seandainya kita punya rekan kerja lain gitu. Nah, oke Mas. Perihal keseruan yang Mas Arief rasakan dan alami ketika menjalani keseharian sebagai Komcat, saya sangat penasaran. Tapi mungkin keseruan itu bisa diceritakan nanti Mas, karena ada satu pertanyaan yang menurut saya yang menurut saya penting untuk kita semua atau sobat sosial tahu. Ketika mendengar kata militer, satu hal yang paling berubah atau pertama kali berubah itu fisik di bagian rambut, benar Mas? Betul Mbak, di bagian Apa rambut. perasaan Mas Arief waktu itu ketika ASN biasa dalam artian kesehariannya melayani masyarakat, kemudian masuk ke Komcat yang menjalani tes kesehatan, jasmani, kemudian rambutnya dipotong. Karena yang kita tahu ketika seseorang memasuki dunia militer, potong rambut berarti dia memasuki fase baru dalam kehidupannya. Kira-kira apa yang paling membekas dalam fase Mas Arief tadi? Ya, Mbak. Ya, jadi pertama kali pengalaman saya dipotong rambut ya itu ada ukurannya kalau rambut itu Mbak. Jadi ukurannya 123 atau 012. Nah, kebetulan kalau saya waktu itu ukurannya 123 jadi pendek tapi nggak terlalu istilahnya habis rambutnya, tapi masih ada cuman sedikit waktu itu. Nah, apa yang saya rasakan waktu itu adalah kalau saya pribadi saya merasa ada satu kebanggaan ya, kebanggaan dalam artian ternyata saya bisa nih mengikuti Komcat ini gitu kan, sejauh ini gitu.
Nah, cuman di sisi lain ternyata ada juga gitu, aduh rambut saya hilang nih gitu kan. Nah, itu yang campur aduk lah Mbak, pertama kali gitu. Nah, cuman di sisi lain saya merasa bangga karena saya akan dididik atau dilatih menjadi bagian dari Komcat gitu. Nah, terus selebihnya mungkin tidak hanya rambut ya Mbak. Jadi di sana tuh kita benar dididik menjadi disiplin. Salah satu hal lainnya adalah seperti ada cukur, maaf, kalau laki-laki mungkin ada kumis, ada janggut gitu kan. Nah, itu juga sama. Rutin harus itu terapi. dibersihkan? Ya, kalau yang saya alami mungkin bisa seminggu 2 kali Oh, lah. seminggu untuk 2 kali, bersih- termasuk bersih. rutin ya? Rutin. Nah, selanjutnya mungkin potong kuku dan sebagainya. Jadi intinya kita tuh di sana dididik benar-benar disiplin gitu, menghargai waktu, menghargai apa yang ada di dalam diri kita. Gitu. Baik, kalau mendengar cerita Mas Arief tadi, saya makin tidak sabar gitu, ingin mendengar cerita lanjutannya seperti apa. Karena hal ini menurut saya menjadi bagian yang unik dalam perjalanan hidup dan pengabdian Mas Arief sebagai seorang ASN pelayanan publik. Karena dari daerah diangkat menjadi ASN P3K di pusat, kemudian mendaftarkan diri sebagai Komcat karena panggilan jiwa. Ada nggak sih Mas yang kemudian merubah keseharian Mas Arief setelah bergabung dalam anggota Komcat? Ya, baik Mbak, ada. Jadi yang saya alami adalah sebelumnya saya kan sebagai IT ya di Pokja Sumberdaya. Nah, sebagai seorang IT itu saya posisinya kan tak menentu ya jadwalnya. Jadi ada kalanya saya bekerja di malam hari gitu kan sampai dengan jam-jam tertentu lah gitu, jam 1, jam 2. Nah, kondisinya itu kan nggak beraturan. Siangnya ngantuk gitu kan, tidur. Nah, semenjak saya mengikuti Komcat, ya saya lebih menghargai waktu. Jadi sekarang kalau misalnya pekerjaan itu saya kerjakan khusus jam-jam tertentu. Jadi tidak mengubah pola yang salah gitu. Jadi ketika saya mengikuti Komcat, waktunya memang diatur sedemikian rupa yang akhirnya itu ke bawah sampai sekarang gitu. Ketika saya sekarang bangun tuh rutin ya jam 4 atau setengah 4 tuh udah bangun Udah gitu. bangun karena terbiasa dari ketika menjadi anggota Komcat. Betul. Gitu ya. Nah, itulah lebih ke menghargai dan disiplin waktu sih Mbak. Karena memang berarti itu merubah sebagian besar keseharian Mas Arief ternyata ya. Iya, betul. Jadi yang tadinya saya memang nggak bisa ngatur waktu ini kalau udah fokus kerja, saya kerjain sampai lupa waktu, lupa makan. Nah, kalau sekarang saya tidur lebih teratur, makan juga lebih cukup lagi karena memang tadinya dididik 3 kali sehari makan ya sampai sekarang rutin seperti itu. Gitu. Oh, jadi merubah banyak kebiasaan Ya, pola, baik ya, betul. pola yang sebelumnya mungkin tidak kurang teratur, menjadi sekarang sudah ada waktu tertentu kapan makan siang, kapan harus istirahat, kapan harus tidur dan kapan harus bangun ya. Betul. Berarti dari seluruh aktivitas yang Mas Arief jalani ketika menjadi anggota Komcat itu berhasil merubah ke Mas Arief menjadi versi yang sekarang. Ada nggak sih Mas yang sampai sekarang itu masih membekas? Kegiatan atau aktivitas Mas Arief sebagai anggota Komcat itu yang terasa berat gitu? Ya, baik. Ya memang ada Mbak yang berkesan itu adalah jadi selama latihan Komcat itu kami dikasih materi, kegiatan gitu kan dari mulai materi di ruangan sampai materi di lapangan gitu. Nah, di ujung kegiatan itu ada namanya latihan berganda. Nah, latihan berganda ini adalah materi yang sudah disampaikan selama di Lemdik dari mulai latihan dasar, PBB. Nah, itu diimplementasikan di kegiatan lapangan. Jadi selama 4 hari kami berada di hutan. Waktu itu kebetulan di hutan kota ya di Cibubur. Nah, selama 4 hari ini ya kami dididik gitu. Dari mulai strategi bertempur gitu kan, kedisiplinan waktu gitu kan, bagaimana memanage gitu kegiatan kita dalam sehari itu. Contohnya misalnya dari mulai bangun pagi sampai dengan aktivitas tidur malam. Nah, kesan yang saya dapatkan di sana ada namanya senja ya. Jadi senja ini, siaga senja ini adalah kita siap posisi siaga, tetapi para pelatih itu menembakkan amunisi kosong. Nah, itu kalau pertama kali banget itu pasti deg-degan gitu kan. Oh, ini ada apa nih gitu kan. Nah, hal-hal itulah, momen-momen itulah yang ngerasa kami tuh berada di suasana mungkin sedang perang gitu. Nah, tapi itulah salah satu yang saya memang
dari dulu inginkan gitu kan, karena cita-cita menjadi salah satu tentara gitu. Tentara. Ketika Mas Arif berangkat itu dianterin siapa, Mas? Ya waktu saya berangkat pertama kali ya, kalau yang kegiatan pertama kali berangkat itu saya bareng sama teman tuh waktu itu. Nggak Nggak dianterin. diantar sama istri, keluarga, anak. Jadi kondisinya waktu itu kan saya dari kosan tuh. Ya saya kebetulan ada temen dari Kota Banjar, Mas Rahmat namanya. Nah waktu itu saya berangkat bareng ke Monas tuh. Nah di Monas pertama kali itu saya ketemu sama temen dari kementerian lain waktu itu. Itu kenalannya gimana, Mas? Ya. Spontan ketika di lokasi aja atau sebelumnya sudah ada grup, sempat chat-chatan, kemudian janjian ketemu gitu? Nah waktu itu spontan saya ketemunya tuh. Namanya Kang Didi kalau nggak salah gitu. Nah ketemu di sana, akhirnya kita bareng tuh ke Monas gitu kan, sampai kita mengikuti kegiatan di Monas. Selesai, hanya waktu itu kita kepisah tuh, kepisah barisan. Nah tapi pada akhirnya kita ketemu lagi nih di satu Lemdik yang sama, Pusdikes Jakarta Timur gitu. Nah kalau yang nganterin ya tadi untuk keluarga karena posisinya jauh ya, ada di Ciamis. Yang ayah ibu, istri di Pangandaran, akhirnya saya hanya bersama teman saja gitu. Berarti dilepas dengan bismillah aja ya, Mas, Ya, dengan doa. Nah itu. Tapi kemudian, Mas, ada nggak sih ketika dikumpulkan di Monas itu tadi bersama dengan anggota Komcat yang lain, terlintas nggak di benak Mas Arif gitu? Ini permulaan yang mungkin akan lebih terasa berat kemudiannya. Ya. Atau Mas Arif malah happy, semangat, makin semangat karena memang sudah cita-citanya ketemu teman yang banyak gitu. Jadi kayak ya udah enjoy aja menjalani hari-hari setelahnya. Ya, Mbak, betul Mbak. Jadi memang saya berekspektasi waktu itu di Monas itu acaranya gimana gitu. Nah, padahal waktu itu karena mungkin ya usia kan nggak bisa dibohongi ya Mbak. Jadi usia lebih dari 30, ada posisi upacara ya mata agak kunang-kunang gitu kan. Ya cuman Itu dipanggil ini nggak? Apa sih namanya ya? Tenaga kesehatan gitu? Nggak, belum. Saya belum. Alhamdulillah dari Nggak sampai dulu pingsan, nggak ya? sampai pingsan sampai sekarang. Cuman gimana caranya saya harus bertahan dengan posisi baris gitu kan, sikap sempurna. Ya walaupun mata agak kunang-kunang dikit ya jangan sampai pingsan gitu. Nah itu, Menahan ya? Nah itu ya berkesan tuh di sana tuh salah satunya itu. Gitu. Tapi makan pagi ya, Mas, waktu itu? Makan sarapan, cuman Tempat sarapan pagi ya? karena panas mungkin Mbak. Jadi karena posisi di lapangan panas, silau gitu kan. Akhirnya agak kunang-kunang dikit lah. Agak kunang-kunang, ada kunang-kunangnya sedikit. Nah itu. Tapi Mas, biasanya kan kalau anggota ya TNI, Polri dikumpulkan di satu titik, itu kan diangkatnya pakai mobil apa sih namanya? Oh, mobil truk ya? Iya, kalau Komcat juga sama, Mas? Hampir sama Mbak, jadi tidak jauh beda dengan tentara organik ya. Jadi di Komcat pun sama. Jadi kalau misalnya ada perpindahan dari satu lokasi ke titik lokasi lainnya dengan jarak yang memang agak lumayan jauh, nah biasanya kami menggunakan fasilitas kendaraan truk gitu. Oh, kendaraan. Gitu. Berarti naik truknya juga rebut-rebutan atau ini sudah ada barak ini diisi sama truk yang ini gitu. Udah ada pembagiannya berarti ya, Mas? Betul Mbak, jadi ketika menaiki satu kendaraan, kami biasanya dalam posisi setelah apel Mbak. Jadi setelah apel kan kami sesuai dengan peletonnya masing-masing gitu kan. Nah nanti sesuai dengan urutan, kami berbaris rapih baru naik ke atas truk gitu. Nah biasanya pun di truk ini kurang lebihnya 30 sampai 29 orang lah gitu. Biasanya. Oh, berarti setiap orang dapat duduk ya? Atau Dapat. ada yang berdiri juga? Mungkin ada 2 atau 4 orang yang berdiri. Gitu. Biasanya laki-laki sih. Laki-laki, perempuan tetap diutamakan. Perempuan diutamakan duduk. Oh, diutamakan duduk. Kalau kita mendengar kata militer ya, Mas, itu identik dengan potongan rambut cepak istilahnya ya. Ketika Mas Arif potong rambut, ngerasa nggak sih, Mas, wah saya potong rambut nih, ini fase baru nggak? Merasa menjadi orang baru nggak gitu? Ya, betul Mbak. Jadi pengalaman saya waktu itu, hal pertama yang saya rasakan ketika rambut saya dipotong dengan ukuran waktu itu 1, 2, 3, ya ada satu kebanggaan ya Mbak. Jadi yang tadinya mungkin rambut saya
belum apa ya tertata rapi Biasanya gitu kan. Nggak potongan panjang gitu kan. keren gitu ya. Keren anak masa kini gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya gimana, ya gimana pun itu kan namanya pendidikan, ya rambut harus rapi gitu Iya, kan. betul. Ada jenggot, terus kumis juga sama dibersihkan gitu. Ya ada satu kebanggaan di sana gitu. Saya bisa mengikuti pelatihan Komcat ini gitu. Memang dominasinya rasa bangga ya Mas. Betul. Karena memang tidak semua orang Bisa. punya kesempatan dan bisa Betul. juga mengikuti Komcat ini gitu. Walaupun semuanya bisa daftar, tidak semuanya bisa lulus di pentuhir ya. Iya, betul. Penentuan akhir ya. Iya, penentuan akhir. Berarti ini memang ibaratnya jalan tol harus berbayar dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ya, itu. Oke Mas, sudah berbicara rambut, sudah berbicara perasaan ketika mendaftar, meyakinkan keluarga. Saya pengen tahu nih lebih lanjut Mas. Perjalanan Mas Arif dari menjadi pendamping PKH, diangkat menjadi ASN P3K, penempatan di pusat, sudah jauh dengan keluarga dan istri ya Mas. Kemudian memilih untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Komcat, pasti ada kebiasaan yang kemudian berubah Mas. Kesehariannya Mas Arif, awalnya dekat dengan keluarga, jauh, kemudian makin jauh. Dalam artian makin jauh, komunikasi terbatas. Sebelumnya bisa telepon kapan aja, Ya, bisa betul. video call anak kapanpun, dimanapun. Selama Komcat itu dibatasi Mas? Ya betul Mbak. Jadi selama Komcat ini memang sudah ada bagian dari peraturannya ya. Jadi Iya betul. ketika mau ikuti pendidikan, semua alat komunikasi itu dikumpulkan gitu. Nah, tetapi tidak usah khawatir karena memang ada masanya kita diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga gitu. Nah, biasanya momen-momen tertentu ya ketika hari raya Lebaran kemarin gitu kan kami diberikan kesempatan berkomunikasi atau mungkin ada kegiatan yang sifatnya urgent dari kantor. Nah, kita juga diberikan kesempatan untuk memegang alat komunikasi gitu. Oh, berarti memang diberikan space khusus gitu Ya, ya? betul. Itu setiap hari Mas, ada waktunya? Enggak? Kalau setiap hari sih enggak ya Mbak. Boleh dikatakan mungkin ada yang seminggu sekali tergantung dengan kebutuhannya. Gitu. Oh, tetap ibaratnya kalau memang ada yang mendesak, boleh kurang dari seminggu gitu. Betul. Sisi kemanusiaannya tetap ada ya Mas? Tetap ya Mbak. Jadi tidak usah khawatir kalau itu. Tidak usah khawatir. Jadi untuk selanjutnya siapa yang mau ikut diperbolehkan untuk melihat podcast ini. Nah Mas, dari seluruh kegiatan selama mengikuti Komcat itu pasti banyak hal yang seru juga ya, karena ketemu orang baru, kebiasaan baru. Ada nggak sih Mas yang kemudian hari-hari Mas Arif itu mungkin terasa aneh, mungkin ya terasa tiba-tiba merasa bahagia karena memang ini kebiasaan yang berbeda dari sebelumnya. Kalau di kantor kan mungkin Mas Arif mengerjakan data, ketemu pendamping PKH yang lain. Ya normalnya sebagai ASN gitu Mas. Terus tiba-tiba menjadi anggota Komcat. Mandi di ini nggak Mas, diberi waktu nggak? Ya, ada Mbak. Jadi ini cerita mungkin ya. Mbak. Jadi selama saya di sana, kami kan biasanya ada pelatih, ada pendamping. Saya masih ingat tuh, ada namanya Komandan Teguh. Nah, Komandan Teguh ini di Pusdikes ada ciri khasnya Mbak. Jadi kalau kami posisinya sedang baris, nah beliau ini biasanya suka mengambil arahan. Jadi ketika kami disuruh duduk, Komcat duduk, kami duduk. Nah biasanya Pak Teguh bilang berdiri. Nah biasanya kalau yang di Pusdikes tahu tuh. Nah itu dari Pak Teguh. Nah kalau di sana ada komandan satdiknya yaitu Pak Jauhari. Nah beliau lebih tegas gitu, berwibawa gitu kalau Pak Jauhari. Nah di sana tuh sebenarnya banyak pelatih-pelatih atau gumil ya. Gumil itu guru militer. Nah ini ada perbedaan Mbak. Jadi kalau pelatih biasanya mendampingi kita tuh di saat di lapangan tuh biasanya gitu kan. Nah, tapi kalau gumil, guru militer itu biasanya ada di kelas materi. Nah, biasanya beliau menyampaikan materi-materi gitu. Nah, itu ada perbedaannya. Nah, selanjutnya hal-hal yang boleh dikatakan unik itu gini, ketika kami sedang melakukan kegiatan materi di lapangan. Jadi belajar itu tidak hanya di kelas, Mbak. Jadi kita tuh ada lapangannya. Ada lapangannya. Jadi belajar di kelas, ada belajar di luar kelas di lapangan. Entah itu di lapangan, entah itu di bawah pohon gitu. Penting di luar kelas, di luar kelas ya.
yang momen saat itu adalah kita sedang diberikan pelatihan dasar tentang merakit senjata kalau begitu. Nah, posisinya teman-teman sedang duduk. Nah, tiba-tiba ada yang kejatuhan mangga. Nah, ada tuh Boleh langsung dicemilin nggak Mas mangganya kalau jatuh? asem, mangganya asem. Nah, ada kondisi momen-momen di luar prediksi lah gitu. Salah satunya itu tuh. Jadi teman-teman yang di Pusdikes pasti tahu yang namanya paping gitu. Oh, paping apa ya? Paping blok. Jadi ada area paping blok. Nah, di sana kami biasanya baris berbaris, materi. Nah, di sana tuh ada pohon-pohon mangga. Nah, itu biasanya kami di sana. Ngomong-ngomong perihal materi di dalam kelas nih Mas, itu berapa jam Mas biasanya per hari? Ya, tergantung Mbak. Cuman yang kami rasakan tuh dari jam 8 sampai jam 12 lah. Oh, jam 8 sampai jam 12 mungkin sekitar 4 jaman ya? Sekitar 4 jaman gitu. Tapi itu diselingi waktu, nanti ada makan snack biasanya jam 10. Ya. Snack tetap terjaga ya? Iya, betul Mbak. Nah, itu ngomong-ngomong Mas, kalau materi di dalam kelas, itu materinya apa aja Mas kalau boleh tahu? Kalau materi sebetulnya banyak Mbak. Mungkin yang saya sampaikan adalah salah satunya. Seperti misalnya tata cara upacara militer gitu kan. Terus peraturan baris berbaris gitu kan. Terus seperti bela negara. Nah gitu. Jadi dasar-dasarnya yang bisa diberikan. Termasuk mungkin salah satunya adalah strategi tempur gitu kan. Nah itu salah satu bagian dari materi. Ngomong-ngomong strategi tempur nih Mas. Strategi tempur itu diajarkan per kelompok atau satu aja kayak mengalir aja dalam satu kelas? Namanya strategi ya? Iya. Pasti biasanya ada perbedaan nih. Kalau strategi kemarin kami diajarkannya per kelas ya Mbak. Cuman praktiknya itu biasanya ada berapa orang nanti kan yang seperti regu lah Mbak gitu. Jadi waktu itu kami simulasi di hutan ya, hutan kota di Cibubur. Nah, kami mensimulasikan sedang dalam kegiatan untuk menyergap. Nah, jadi posisinya waktu itu ada danpat, wadanpat gitu kan. Terus ada PAM 1, PAM 2. Nah, kebetulan saya ada di PAM 2. Nah, pengaman 2 ya. Nah, itu kami melusuri jalan, hutan. Nah, nanti ada kondisi kami menyergap dan kami itu ya harus menyebar gitu. Nah itu pengalaman menarik di hutan, gimana caranya kita bisa menyergap musuh dengan posisi tanggung jawab masing-masing gitu. Nah itu. Oh, kalau untuk musuhnya sendiri Mas, itu beneran apa gimana? Atau diskenariokan di sana ada musuh, kita yang menyergap gitu? Nah kalau musuh waktu itu kan pelatih diibaratkan sebagai musuhnya. Iya, betul. Nah kami sebagai satuan dari Komcat untuk membebaskan Sandra waktu itu. Ada yang disandra Ada ceritanya yang gitu ya? Ya jadi seru lah pokoknya Mbak. Jadi ketika mengikuti pelatihan ini benar-benar kita simulasi seperti berada di lapangan gitu. Memang benar-benar di area perang lah istilahnya ya? Ya karena ada satu momen tuh Mbak waktu itu. Jadi kami diberikan peluru hampa. Nah sebelum ke peluru hampa ya Mbak saya jelaskan. Jadi ketika melatih pelatihan Komcat kami diberikan senjata. Nah senjatanya itu tipe SS2 V5 senapan serbu 2 versi 5. Nah itu diameter pelurunya 5,6 kalau nggak salah. Nah waktu itu regu kami diberikan satu peluru hampa. Jadi setiap regu itu ada yang diberi peluru hampa satu orangnya. Satu orang satu peluru hampa Ya, gitu? kurang lebih ada 4 orang lah waktu itu. Nah kondisinya waktu itu yang diberi peluru hampa mungkin entah grogi, entah lupa, entah gimana. Salah tembak. Kokak senjatanya kurang. Nah, akhirnya yang bersangkutan ini ngambil senjata, dikasih ke depan. Ini gimana ya? Kan orang-orang pada tiarap gitu kan. Nah, Karena ngiranya mau ditembak teman-temannya. Dikiranya kan gimana disuruh benerin gitu. Nah, akhirnya waktu itu ada pelatih benerin, akhirnya bisa. Gitu. Oh, bisa lagi. Tapi Berarti pelurunya tetap ada groginya ya, Mas, menerima pasti. senjata, memegang gitu, walaupun itu hanya peluru hampa gitu. Iya, pasti Mbak, karena kondisinya entah itu mungkin yang bersangkutan panik atau gimana, pasti ada. Tapi itu momen lucunya gitu, ada. Kalau momen-momen begitu, Mas, ada yang ketawa nggak? Atau ada yang ketawa gimana? Ada yang ketawa, ada yang tegang juga banyak. Jadi kalau perempuan kan digabung tuh Mbak, laki-laki perempuan. Nah kebetulan waktu itu di area itu adanya laki-laki. Jadi suasananya itu tegang, tapi sebagian itu momen lucu gitu. Nah, Bisa itu. memegang senjata, tapi ada momen lucunya juga ya. Iya itu, tegang juga ada gitu Mbak.
Nah kalau udah kejadian lucu begitu Mas, teman-teman satu regu ya istilahnya, itu Iya. membackup nggak sih Mas? Atau ikut panik juga? Kalau yang kemarin sih bener-bener ada yang panik sih Mbak, karena kan ini menyangkut dengan senjata ya. Iya, jadi Tapi nggak bisa ya nggak sembarangan bisa gitu. asal-asalan gitu ya. Cuman akhirnya kena teguran karena kan harusnya ketika senjata itu ada kendala, ya harusnya kan diarahkan ke atas atau ke bawah gitu. Seharusnya gitu kalau di pelatihan gitu. Nah cuman karena entah grogi Panik kenapa, gitu. panik ya akhirnya ada satu momen itu gitu. Nah itu mungkin Mbak. Oke, seru juga ya ternyata turun ke hutan, simulasi penyergapan, memegang senjata, merasakan menjadi anggota sebenarnya gitu. TNI ya. Iya. Bisa dibilang TNI sebenarnya ya. Betul. Kita tadi udah ngomongin keseruannya ya. Serunya ada, semangatnya ada. Ibaratnya kesehariannya Mas Arif itu memang benar-benar jadi berubah gitu ya. Yang awalnya datang ke kantor jam 7, ini sekarang jam 4 sudah harus siap-siap turun ke lapangan. Nah itu Mbak. Itu kesannya gimana Mas? Ya. Pernah nggak sih ngerasa, aduh saya masih ngantuk nih, boleh tidur lagi nggak gitu? Ada Mbak, momen-momen itu pasti ada. Itu apalagi awal-awal. Jadi kalau awal-awal itu kan kita adaptasi tuh yang biasanya kalau saya mungkin di kosan bisa santai, bangun gitu kan. Yang ternyata setelah mengikuti pendidikan, ya kami harus mengikuti jadwal yang sudah ditentukan gitu. Nah kalau misalnya nggak bangun, kadang-kadang pelatih itu membangunkan dengan cara beliau membangunkan. Nah, biasanya Misalnya gimana tuh? ada yang dikasih air, disiram-siram air, ada Teman yang sebelahnya boleh nggak sih ngebangunin dengan air cepret enggak, gitu? sebenarnya kalau teman itu biasa bangunnya normal gitu, bangun gitu. Nah, tapi kalau pelatih mungkin dengan caranya sendiri beliau membangunkan gitu. Tapi itulah didikan agar lebih disiplin Lebih gitu. disiplin, betul. Membentuk disiplin itu memang tidak perlu dengan cara yang keras ya Iya, ternyata. Seru-seruan juga bisa Bisa. membentuk kedisiplinan ternyata ya. Oke Mas, ngomong-ngomong nih. Ada nggak sih fase Mas Arif ngerasa kesehariannya walaupun hanya sekedar mandi itu terasa berat? Mungkin karena kangen sama orang tua, istri, atau anak gitu. Iya Mbak, betul memang. Jadi ada kondisinya, fasenya kita tuh yang tadi saya jelaskan di awal. Di awal kita semangat, pertengahan kita merasa agak turun, di akhir semangat lagi. Nah, pertengahan agak turun ini ada momennya tuh Mbak. Jadi setiap ada libur biasanya tuh hari Minggu sebelum kegiatan full itu kita ada namanya momen buat ketemu keluarga. Nah posisinya kan saya keluarga jauh nih nggak bisa datang. Nah yang datang tuh biasanya rekan-rekan temen yang deket lah yang ada di DKI. Nah DKI, ketika lihat orang lain dijenguk keluarga, nah itu Rasanya saya gimana? ya ada momen gimana ya, sedih ada gitu kan. Nah cuman ya gimana lagi karena kan kondisinya kan saya jauh tuh keluarga. Ya udah jalani aja gitu. Nah ada kondisi seperti itu. Ada gitu. kondisi seperti itu. Tapi pernah nggak sih Mas ngerasa udah deh nyerah aja gitu? Ya kalau titik sejauh itu sih saya belum sampai ke sana ya Mbak. Cuman ngerasa kegiatan ini sangat berat ada gitu. Nah karena mungkin latihan fisik gitu kan, lagi materi, mungkin juga karena merubah kebiasaan. Nah, itu di awal-awal biasanya gitu. Di awal-awal. Gitu. Tapi seiring waktu sih ke sini ya dinikmati, dijalani. Gitu. Dinikmati, dijalani. Karena prinsipnya orang lain bisa, kenapa kita tidak gitu. Gitu Ada sih. semangat dari diri sendiri gitu Ya, ya, walaupun betul. jauh dengan keluarga, tapi tetap ingin menyelesaikan Ya, pelatihan ini sampai akhir gitu ya. betul Pak. Karena nggak semua orang mau loh Mas dan sanggup untuk jauh dari keluarga, Iya. istri, anak. Betul, Apalagi Mbak. nggak diantar waktu waktu pelatihan pertama. Ya, betul Mbak. Memang ya tidak semuanya kan karena kondisinya tadi balik lagi ke niat masing-masing. Gitu. Ya kalau saya sendiri ya ada beberapa motivasi lah salah satunya itu gitu. Nah, ada motivasi nih. Saya agak tertarik nih dengan kata motivasi. Sempat merasa sangat berat menjalani keseharian di kesatuan ya, bisa dibilang kesatuan. Lemdik sih, Mbak, Oh. lebih ke Lemdik. Pernah merasa berat ketika menjalani pelatihan di Lemdik. Akhirnya ada nggak sih yang bikin Mas Arif kemudian tersadar, oh saya ini bertahan karena alasan
ini gitu? Selain karena cita-cita ya Mas dan panggilan jiwa, ada nggak? Ada Mbak, jujur. Jadi kondisinya waktu itu memang ada momen ngerasa kayaknya sudah capek nih ikut kegiatan ini gitu kan. Kayaknya gini-gini aja gitu. Ya tapi mau gimana pun karena kami dari lembaga kementerian ya, jangan sampai mencoreng nama baik ya. Gimana pun caranya, mau kita posisinya kurang baik atau kurang sehat, ya gimana caranya kita bisa tetap semangat gitu. Ya ada momen-momen seperti itu. Ya gimana caranya kita harus tetap semangat lah gitu Mbak. Gimana caranya pelatihan ini harus selesai sampai Betul, akhir gitu. salah satunya itu juga ya. Dengan segala aktivitasnya yang padat setiap hari. Tapi walaupun masih bisa video call anak tentunya ya, video ada call momen istri. kesempatan itu. Sempat ngerasa sedih nggak ya Allah, saya jauh dari anak nih, kangen anak, pengen peluk anak gitu, ada nggak Mas? Ya jujur ada sih Mbak, apalagi kalau misalnya video call sama anak dan istri gitu kan. Anak tanya, "Papa kapan pulang?" gitu kan. Nah, itu ada gimana rasanya mau pulang kan lagi pendidikan nggak bisa gitu kan. Nah, ya akhirnya ya udah hanya bisa video call aja gitu. Itu sih. Tapi setelahnya ada ngerasa, aduh, Paling pola pikir ya Mbak, yang mungkin sebenarnya yaitu kenapa pelatih atau para pembina di sana jangan banyak komunikasi itu, yaitu tadi agar kita mengurangi fokus rasa gitu. homesick gitu ya. Nah itu, jadi kalau udah tahu ada permasalahan, entah itu di rumah, entah itu keluarga gitu kan, akhirnya kita nggak fokus, lebih ke sana sih. Oke. Ngomong-ngomong tentang pelatihan nih Mas, tadi kan Mas Arief menceritakan bahwa ketika di lapangan itu dikasih senjata. Betul. Mas Arief itu termasuk yang salah satu dikasih peluru hampa nggak? Nah, jadi gini Mbak, kalau senjata itu sepengalaman saya biasanya di minggu ketiga. Nah, itu kita dikasih senjata atau minggu kedua gitu. Nah, itu senjata aja Mbak, tanpa peluru. Tanpa peluru. Nah, kalau peluru ini nanti ada masanya kita untuk melakukan sesi tembak, itu latihan menembak. Nah, itu untuk latihan menembak sendiri, untuk Komcat yang ASN, itu diberikan jatah 150 butir peluru gitu. Nah, nanti ada masanya kita untuk melakukan pelatihan menembak. Gitu. Apa perasaan Mas Arief ketika pertama kali dikasih senjata Mas? Nah, Walaupun belum ada pelurunya. yang pertama kali jujur ya Mbak, sebagai warga biasa dikasih senjata, ada rasa gimana ya, momennya itu bingung, ini caranya gimana gitu kan, Dipegang pegangnya aja. gimana gitu kan, pegang yang benernya gimana gitu. Nah setelah kita pelajari, dikasih petunjuk sama pelatih, cara memegang senjata yang benar bagaimana, cara memegang magazin yang benar seperti apa gitu kan, cara memasukkan magazin ke senjata seperti apa. Nah kita bertahap akhirnya diajarkan bagaimana menggunakan senjata. Gitu. Karena benar Mas, ada rasa gugupnya karena memegang senjata itu tidak semua orang bisa. Betul. Dan Mas Arief menjadi salah satu yang beruntung. Ya, alhamdulillah. Beruntung melalui Komcat bisa memegang senjata yang kita di sini nggak bisa memegang sama sekali Mas. Bisa Mbak nanti gelombang kedua. Tunggu kelanjutan gelombang kedua ya. Nah selanjutnya Mas, dengan semua tekanan yang sudah dialami, tantangan, kangen keluarga, anak, saya yakin Mas dalam proses itu menahan beban, perasaan, beban Betul. fisik, bekerja berat karena latihan, ada nggak sih Mas yang kemudian hal itulah yang menjadikan Mas Arief itu berubah? Ya, memang betul Mbak. Jujur deh, waktu sebelum Komcat berat badan saya agak turun nih. Cuma setelah mengikuti pelatihan Komcat naik sedikit lah, sekilo atau 2 kilo gitu kan. Karena jadwal makan sudah teratur. Betul, yang tadinya jadwal makan cuman mungkin boleh dikatakan 1 hari sekali 2 kali lah gitu. Nah setelah mengikuti Komcat itu teratur Mbak, dari makan pagi, snack jam 10, makan siang, terus nanti makan malam gitu. Itu memang teratur banget gitu. Dan ya karena saking padatnya kegiatan, akhirnya ketika makan ya nambah gitu Mbak. Nah itu momennya. Dengan snack 2 kali, makan utama 3 kali itu mengubah ya? Iya betul. Mengubah porsi makan nggak? Iya, mengubah Ya. sampai sekarang. Jadi Mengubah, Mbak. makannya makin banyak? nambah, nambah beneran. Makin nambah ya? Nah ngomong-ngomong Mas, berpakaian seperti ini, selesai mengikuti pelatihan Komcat, ada nggak sih Mas pandangan teman-teman kantor yang awalnya manggil Mas jadi Pak atau enggak, atau ada sebutan lain gitu?
Ya, ada aja Mbak, tapi mungkin kita ketahui ya, jadi untuk seragam ini ada aturannya Mbak. Jadi kami menandatangani fakta integritas kalau nggak salah waktu itu. Jadi salah satunya adalah baju ini, pakaian ini bisa digunakan kalau ada mobilisasi ya, baik itu dari Presiden dan pengesahan DPR. Nah kalau keseharian ya kami tidak menggunakan pakaian ini gitu. Tapi setelah keluar dari pelatihannya persis di hari selesainya itu selesai. menggunakan pakaian Masih, ini? karena kondisinya waktu itu gini Mbak. Pendidikan ini kan selesai tanggal 5 Juni ya. Nah, di tanggal 5 Juni ini kita waktu itu ada upacara penutupan di Halim. Oh, penutupan di Nah, Halim. ya, waktu itu dihadiri langsung oleh ini mohon saya lupa ya, nanti ini aja. Ibu siapa itu yang dari Kemenpan RB kalau nggak salah ya? Bu Rini, Bu Rini ya, kalau nggak Menteri salah. Menpan RB ya? Nah, itu dihadiri langsung oleh beliau, ada Kabacanas, terus kan dan lain sebagainya gitu. Nah, di kegiatan itu ya momen yang paling sakral gitu Mbak. Jadi setelah pendidikan ada penutupan. Nah, di sana kan kami setelah selesai kegiatan itu bisa pulang tuh Mbak. Nah, belum sempat ganti pakaian sipil. Kenapa? Karena pakaian sipil kami sudah dibawa pulang sebelumnya gitu. Oh, itu Jadi, diantarkan atau gimana Mas? nah, jadi waktu itu ada temen ya, saudara atau keluarga, kita nitip lah gitu kan. Jadi selama pendidikan ini ya kita nggak dikasih baju sipil, semua atribut itu dikasih langsung perlengkapan gitu oleh perlengkapan Kementerian Pertahanan gitu. Kalau boleh tahu ini apa Mas? Nah ini, yang ini pin bripet, nah ini Penanda apa tuh? ini Trimatra Mbak, Angkatan Darat atau Udara ini Komcad kalau yang ini. Oh, Gitu. kalau yang itu Komcat. Betul. Dari sekian banyak yang sudah Mas Arif jalani gitu ya, kira-kira ada nggak sih Mas yang kemudian kebiasaan itu baik untuk Mas Arif lakukan juga ketika menjalani tugas sehari-hari sebagai seorang ASN? Nah, iya Mbak. Nah, itu bicara terkait dengan tadi ya, salah satu hal yang berdampak itu adalah terkait dengan menghargai waktu Mbak. Nah, jadi selama saya sebelum mengikuti Komcad, saya benar-benar tidak bisa memanage waktu gitu. Kalau sudah seneng depan laptop aja kadang lupa makan dan sebagainya gitu. Nah, semenjak selesai Komcad ya, saya lebih menata waktu gitu, bagaimana pekerjaan ini dari jam berapa sampai jam berapa Harus ya, selesai. selesai gitu kan, terus makan sehari 3 kali gitu kan, termasuk mungkin salah satunya mandi lah gitu kan. Karena kalau Yang udah biasanya mandinya berapa kali Mas? ya karena dulu kalau udah depan laptop itu susah banget tuh disuruh mandi makan. Sudah nyaman gitu. ya? Ya itu. Tapi ada nggak sih Mas respon berbeda dari orang-orang yang ditangkap ketika Mas Arif ini selesai pelatihan? Kayak misalnya, oh Mas Arif kok jadi lebih begini gitu. Oh, ada Mbak, yang kelihatan itu hitam sebenarnya. Nah jadi setelah pendidikan Warna kulit ya, yang itu, paling menonjol berubah itu warna kulit. Betul, yang mencolok itu warna kulit dan rambut tuh. Nah cuman di sisi lain juga ya pertama itu jelas mungkin sikap mungkin Mbak, yang mungkin tadinya ya kurang tegas, nah sekarang agak lumayan lah gitu kan. Oh, agak dari lumayan. sikap. Lumayan tegas, lumayan lebih tegas dari sebelumnya. Mungkin ya Mas, kita di tengah-tengah masyarakat kita muncul berbagai persepsi tentang Komcat karena ini hal baru buat kita Mas. Dimana kita warga sipil biasa, ASN, kemudian diikut sertakan sebagai anggota Komcat gitu. Ada nggak sih yang ingin Mas Arif sampaikan biar kita semua, terutama sobat sosial, lebih memahami apa sih sebenarnya Komcat itu? Iya, jadi Komcat itu kan singkatan dari komponen cadangan ya. Kita ketahui bersama itu. Nah, terus jadi teman-teman kalau memang nanti ada kesempatan mengikuti Komcat, nah saran saya ambil kesempatan itu. Kenapa? Karena di Komcat ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang mungkin tidak bisa didapatkan dimanapun gitu. Salah satunya mungkin ilmu dasar kemiliteran gitu, kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah terus suatu hal mungkin yang menarik adalah ketika kita melakukan pola hidup yang kurang baik. Nah setelah dididik di dunia militer, nah kita pasti akan jauh menghargai waktu itu gitu, karena waktu itu ngerasa terbuang sia-sia kalau memang kita tidak memanfaatkannya dengan baik gitu Mbak. Nah jadi
Bapak Ibu atau teman-teman nanti bisa merasakan lah gitu. Momen gimana kita ngerasa waktu ini sih bisa dimanfaatkan. Kenapa nggak kita manfaatkan lebih baik gitu. Ternyata ada perubahan mindset yang cukup signifikan ya Mas. Betul. Dari yang sebelumnya ya sudah saya nyaman aja di depan laptop, kemudian bisa merasakan gitu ketika waktu ini saya senggang, saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih produktif ternyata. Ya, itu betul Mbak, itu salah satunya. Tapi ada nggak sih Mas perubahan persepsi atau perasaan nasionalisme dan bela negara Mas Arief sendiri? Iya. Karena megang senjata, bangun pagi, turun ke lapangan, itu kan identik sekali dengan hal-hal menggugah rasa nasionalisme dan bela negaranya. Nah, betul Mbak. Jadi ya yang saya rasakan ini juga ya ketika mengikuti latihan dasar militer ini, mungkin di ASN juga sama ya, ada apel juga. Nah, kalau di militer juga itu hampir tiap pagi gitu kan, bukan hampir lagi, memang setiap pagi, malam gitu kan ada apel. Nah, rasa nasionalismenya itu lebih tinggi lagi gitu Mbak. Apalagi setiap jam 10 ya itu ada Indonesia Raya. Oh, lagu Indonesia Raya diputarkan. Nah, berarti semua aktivitas di stop dulu? Di stop dulu. Nah itu, ya kita harus berdiri dulu gitu. Jadi ya itu, rasa-rasa militernya itu ada gitu. Lebih kan. kerasa gitu Lebih ya kerasa. Iya. setelah mengikuti kegiatan, runtutan kegiatan, dinyanyikan lagu Indonesia Raya setiap menghormati bendera merah putih saat kenaikan, terus penurunan di sore harinya gitu. Berarti ada perbedaan gitu ya, makna oh ternyata nasionalisme dan bela negara yang sebenarnya tuh seperti ini gitu. Ya salah satunya seperti itu Mbak, betul. Menarik sekali ya cerita Mas Arief. Mungkin saya tidak bisa merasakan langsung, tapi dengan cerita yang disampaikan Mas Arief, saya bisa mengetahui bagaimana kondisi saat itu, tertekannya, keseruannya, ilmu barunya. Mungkin hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dirasakan oleh Mas Arief, kemudian ketika menjadi anggota Komcat malah mengalami ya, menjadi pengalaman pertama. Banyak hal yang kemudian menjadi pengalaman pertamanya Mas Arief. Ya betul Mbak, ya pengalaman pertama tadi jelas ya pegang senjata. Karena senjata ini tidak semua orang bisa pegang. Gitu kan. Terus merasakan gimana tempatnya pendidikan militer gitu kan. Nah di sana tuh yang tadinya kita kalau pendidikan itu ya bebas kemana aja ya, di Lemdik itu nggak bisa seperti itu. Gitu. Ada waktunya ya? Ada waktunya. Terus momen-momen menarik di sana adalah selama di Lemdik Pusdikes, ya kami itu bergabung dengan organik juga yang sedang pendidikan gitu. Nah jadi ada satu kebanggaan juga gitu, salah satunya kita bisa barengan nih dengan yang TNI organik gitu kan. Nah di sisi lain juga kalau boleh dikatakan cerita banyak gitu, tetapi nggak mungkin saya ceritakan semuanya gitu. Nggak akan cukup ya. Nggak akan cukup waktunya gitu kan. Cuman yang lucu-lucunya ya momen-momen ketika kita dikasih sepatu. Ada yang kegedean. Ada yang kegedean gitu kan, ada yang kekecilan gitu kan. Nah akhirnya gimana caranya kita tuker-tukeran lah. Tukeran gitu. Ada yang tukeran misalnya pakainya yang perempuan, laki-laki gitu. Oh itu berarti pas pembagian rebut-rebutan gitu Mas? Kalau rebut-rebutan sih enggak, kita tersusun rapi gitu. Nah, cuman ketika size-nya, ketika pengukuran mungkin yang ketika ngambil 36 ternyata kakinya cocoknya 38 gitu ya. Akhirnya kita tukeran. Nyari dulu siapa yang size sepatunya 38. Betul. Gitu. Jadi ya itu momen-momen unik lah boleh dikatakan. Terus ada lagi tuh ketika ada temen misalnya disuruh jaga kamar gitu kan. Ternyata yang jaga kamar ini ketiduran. Ya akhirnya kita kena hukuman ya, tapi ya seru lah gitu kan. Satu rasa sama rasa. Nah, betul. Jiwa korsa biasanya. Jiwa korsa. Jiwa korsanya lebih memacu ya. Iya, betul Mbak. Dari cerita yang Mas Arief sampaikan ke kita, ternyata yang terjadi selama pelatihan Komcat itu bukan hanya tentang latihan militer. Lebih dari itu ada pengenalan diri. Betul. Ada pengenalan diri, ada refleksi diri yang kemudian menyadarkan Mas Arief bahwa sebelum di Komcat ini banyak hal yang sia-sia mungkin waktunya karena bisa berada di depan laptop sangat lama, kemudian bisa membagi waktu, bisa makan dengan teratur, bisa melakukan banyak hal produktif lainnya. Ngomong-ngomong Mas, saya ingin Mas Arief bisa memberikan kita sedikit pemahaman gitu. Apa sih Mas sebenarnya
seorang pendamping PKH sebelumnya, SNP3K, kemudian Komcat. Kalau semisalnya nih kita tertarik pendamping PKH-nya, ASN-nya, terutama generasi mudanya untuk mengikuti Komcat, tetapi masih ada ragu gitu. Untuk apa sih saya mengikuti Komcat ini? Ada nggak yang bisa Mas Arief sampaikan? Ya, baik Mbak. Jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan, Bapak Ibu yang sekarang mungkin sebagai ASN P3K pendamping, nah dan mungkin ada yang seperti saya yang dulunya bercita-cita ingin menjadi tentara tetapi belum kesampaian, bisa mengikuti Komcat ini, atau memang yang ingin merasakan suasana baru nih, yang mungkin sekarang banyak di lapangan, sekarang mau nih nyoba pelatihan dasar gitu kan, militer gitu. Nah itu bisa tuh mengikuti Komcat. Nah di sana pengalamannya banyak Bapak Ibu atau rekan-rekan, dari mulai pendidikan di dalam kelas sampai dengan di lapangan gitu. Nah hal yang menarik mungkin nanti teman-teman bisa memegang senjata. Nah itu mungkin tidak semua orang bisa tuh merasakan senjata memegang ini gitu. Nah selanjutnya mungkin terkait dengan waktu, jadwal, nah teman-teman juga nanti lebih disiplin lah gitu. Yang mungkin sekarang ketika di lapangan jam berapa aja ke lapangan, tapi kalau nanti pas pendidikan lebih disiplin lagi. Itu sih. Berarti lebih ke mindset dan pola pikir. Betul. Ya? Bahwa Komcat itu memang identik dengan militer, tapi di dalamnya ada proses yang kemudian merubah diri seseorang. Betul. Salah satunya Mas Arief. Nah Mas, setelah rangkaian semuanya dilalui, akhirnya selesailah pelatihan. Ada nggak sih Mas yang ingin Mas Arief sampaikan ke Mas Arief dulunya? Kalau sekarang kan Mas Arief versi baru ya. Ada nggak sih Arief yang dulunya? Gitu. Apa pesannya? Ya baik. Kalau untuk diri sendiri mungkin sekarang saya lebih disiplin lagi, menghargai waktu. Terus apa yang menjadi apa istilahnya ya, modal kerja ya juga lebih ditingkatkan lagi gitu Mbak. Salah satunya mungkin dari pembelajaran. Kalau saya kan di bidang IT ya Mbak, jadi kalau IT itu berkembang terus tuh, jadi banyak yang harus dipelajari, ya itu ditingkatkan lagi gitu ya. Intinya memotivasi diri sendiri lah agar lebih semangat lagi dari yang sebelumnya kurang semangat, sekarang lebih semangat lagi. Baratnya gitu. Mas Arief, saya bisa loh menyelesaikan pelatihan militer, ini loh hasilnya. Nah, ya salah satunya itu Mbak tadi, karena modal keyakinan, kekuatan, dan juga doa baik dari orang tua, keluarga, teman-teman gitu. Karena sampai sejauh ini saya bisa di sini pun ya berkat dukungan dari orang-orang sekitar gitu. Karena memang walaupun kita punya semangat tapi lingkungan tidak mendukung, itu akan sia-sia juga. Betul Mbak, itu salah satunya. Alhamdulillah kalau di lingkungan mendukung semua gitu. Dan istri juga akhirnya menyetujui ya? Iya betul, alhamdulillah Mbak. Cuman yang belum itu adalah foto keluarga belum mungkin. Berarti menggunakan foto keluarga menggunakan seragam Komcat. Belum, gitu. Foto terbaru ya belum dirilis ternyata. Belum dirilis gitu. Kalau rangkaian pelatihan Komcat itu bisa Mas Arief sampaikan dalam satu kata atau kalimat, apa yang ingin Mas Arief rangkum? Apa ya kalau katakan? Teruslah berjuang sampai dengan titik darah penghabisan. Nah, itu mungkin Teruslah berjuang sampai titik darah penghabisan. Mas Arief, terima kasih banyak sharing pengalamannya ke kita dan Sobat Sosial kali ini. Mungkin ini menjadi insight yang baru buat kita. Mana tahu untuk fase lanjutannya saya yang akan mengikuti. Mudah-mudahan gelombang kedua Mbak. Semoga bukan saya, walaupun saya ingin. Dari perbincangan ini kita belajar bahwa Komcat ternyata bukan hanya tentang latihan fisik atau pendidikan militer, tetapi juga tentang keberanian mengambil keputusan, ketangguhan menghadapi tantangan, serta proses menemukan versi terbaik dari diri sendiri. Saya Welvi. Terima kasih kepada semua Sobat Sosial. Sampai jumpa di episode selanjutnya.